Genap 1 tahun, pemerintahan Presiden Prabowo berbagai dinamika dan peristiwa mewarnai perjalanan tersebut. Di tengah tantangan ketidakpastian global, ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Berbagai kebijakan dan keberpihakan fiskal pun berperan penting menjaga fundamental ekonomi tanah air. Lantas bagaimana refleksi kebijakan fiskal dan arah depannya untuk menavigasi perekonomian Indonesia? Sudah hadir bersama kami Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Suhasil Nazara. Selamat pagi Bapak. Pagi Mas Yudi. Terima kasih sudah hadir di CNN. Sehat ya. Ya, tadi Bapak Prabowo memberikan banyak sekali pujian ya terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, pengangguran turun. Nah, ini saya tertarik dengan pernyataan Pak Menko Purbaya yang optimis bahwa ekonomi akan tumbuh 5,67% di akhir 2025. Kebijakan fiskal dan stimulus ekonomi apa Pak yang bisa mendriven ini Pak? Kita kan ini bagian dari refleksi 1 tahun Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran ya. Jadi kita flashback setahun terakhir. Oktober tahun lalu bahwa Presiden diangkat. Lalu kemudian yang terjadi pada waktu itu adalah masih ada dua bulan sisa tahun anggaran 2024 kita selesaikan. Betul. Lalu kemudian ada struktur kabinet yang baru. Dan kemudian kabinet ini diminta untuk langsung bekerja, itu pun tentang perlu kita strukturkan supaya dia bisa langsung bekerja. Dan mereka bisa langsung bekerja, terbentuk, bekerja, lalu kemudian berkontribusi menjalankan APBN dan kontribusi kepada perekonomian. Bulan Januari, kita masuk ke tahun 2025, 1 Januari mulai tahun anggaran, 6 Januari makan bergizi gratis mulai bergulir. Masih kecil, tapi mulai bergulir. Itu membuktikan bahwa birokrasi kita bisa bekerja cepat, kementerian-kementerian baru bekerja cepat. Lalu kemudian bulan Januari kita diminta menyisir anggaran, cari efisiensi. Kita lakukan. Selama bulan Februari kita mencari efisiensi, lalu kemudian kita melakukan pergeseran anggaran. Program-program yang prioritas kita biayai, program-program yang tidak penting kita stop. Termasuk di dalamnya kita waktu itu kalau masih ingat mungkin bulan-bulan Februari ceritanya adalah perjalanan dinas terlalu banyak, lalu kita blokir. Kemudian yang namanya perayaan-perayaan terlalu banyak kita blokir. Lalu banyak poin-poin yang lain. Tapi itulah yang kemudian membuat kita APBN kemudian bisa membiayai program-program yang sifatnya prioritas. Kalau MBG memang udah dianggarkan. Malah kita nunggu nih kapan anggaran MBG bisa terrealisasi secara full. Ya. Tapi ada kegiatan-kegiatan lain yang sekarang ini bergulir di tengah-tengah masyarakat yang memang baru di tahun 2025. Misalkan apa? Sekolah rakyat. Lalu juga ada yang baru lagi Koperasi Desa Merah Putih. Lalu kesiapsiagaan kita untuk berbagai macam syok internasional, harga minyak, kursnya bergerak, tetapi harga energi di dalam negeri kan tetap kita tahan. Sehingga masyarakat tetap bisa beraktivitas ekonomi. Lalu kemudian yang terakhir mungkin di zamannya Pak Purbaya kita taruh 200 triliun di perbankan. Dan ini kemudian menggulirkan kegiatan ekonomi. Sekarang kita lihat dari suku bunga mulai turun, yang berarti kita keinginan untuk investasi, niat untuk investasi harusnya lebih tinggi. Ini yang kita luncurkan terus, kita pastikan supaya gerak ekonomi itu bisa terus tumbuh ke depannya. Dengan beberapa kebijakan yang sangat agile dan kondisi dunia, terutama kalau kita mengenai isu global, kemudian juga bagaimana beberapa stimulus juga diberikan dalam tengah waktu 3 bulan ke depan, seperti apa Pak? Contoh konkret yang mungkin bisa dirasakan oleh masyarakat, terutama terkait dengan kebijakan-kebijakan yang pastinya kalau saya lihat, pemirsa lihat, semua sangat berpihak kepada rakyat, seperti itu Bapak. APBN mesti kita selesaikan. Belanja APBN 3.500 triliun harus kita selesaikan. Ya. Kemarin minggu lalu kan Kementerian Keuangan kita mengeluarkan press conference tentang APBN sampai dengan akhir September, sampai dengan Q3. Kita lihat bahwa perlu percepatan belanja. Percepatan belanja yang artinya harus dilakukan oleh seluruh KL, juga dilakukan oleh pemerintah daerah di sisa tahun 2025. Oktober, November, Desember. Pasti kita pantau lagi, nanti kita laporkan lagi. Tapi percepatan belanja ini akan menjadi salah satu katalis di perekonomian, mendorong kegiatan ekonomi. Dan ini kita harapkan nanti kontribut kepada angka pertumbuhan
sudah pasti kontribut kepada tadi penciptaan lapangan kerja dan juga kontribut kepada kemiskinan, kesejahteraan dan yang lain. Pembelanjaan yang memang sepertinya dikebut kali ini untuk menghabiskan APBN, bagaimana bentuk konkret sehingga alokasi anggaran belanja ini tepat sasaran, kemudian juga mendriven konsumsi warga dan tidak menjadi suatu pembangunan ataupun suatu konsumsi yang tidak sesuai dengan peruntukannya, Pak. Makanya di awal tahun kan kita sisir, ya perjalanan dinas kita kurangin setengah. Jadi sekarang ini kita punya anggaran untuk belanja yang sifatnya program, belanja infrastruktur, belanja untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Makanya kita bisa lakukan stimulus. Stimulus bukan hanya yang sekarang, stimulus itu dari triwulan 1 kita punya stimulus untuk ekonomi. Triwulan 2 kita punya stimulus untuk ekonomi. Sekarang kita gelontorkan lagi stimulus untuk membuat perekonomian kita bergerak lebih kencang. Jadi semua yang sudah dianggarkan, ya sekaligus ini nyampaikan kepada seluruh kementerian dan lembaga, semua yang sudah dianggarkan jalankan. Nah, jangan ditumpuk nanti baru menjalankannya atau baru spendingnya muncul di bulan Desember. Spendingnya harus muncul mulai bulan Oktober ini, lanjut ke November, selesaikan tahun anggaran 2025. Kendala apa Pak yang sudah dihadapi mungkin selama ini mungkin dari kementerian, terutama dari daerah ya terkait dengan alokasi anggaran, belanja seperti apa yang sepertinya masih menjadi suatu kendala sehingga mereka tidak bisa tepat sasaran, dan bagaimana sejauh ini dari Kementerian Keuangan untuk memantau dan memberikan guidance terkait ini Pak? Kita dorong terus mereka untuk belanja. Ya, respons dari teman-teman di seluruh Indonesia, kita membantu seluruh KL untuk eksekusi belanjanya. Eksekusi belanja itu nggak langsung duit datang terus kemudian ada tata kelolanya. Namanya ini keuangan negara, uangnya berasal dari uang rakyat, ada tata kelolanya. Kalau mau belanja infrastruktur, belanja modal, ada kontraknya. Buatlah kontraknya secepat mungkin. Kalau ini sifatnya belanja barang, ada pengadaan barangnya. Lakukanlah pengadaan barang dari seawal mungkin. Kalau sifatnya belanja pegawai, belanja gaji, belanja pegawai, itu sih rutin. Setiap bulan otomatis keluar. Kita juga belanja untuk perlindungan sosial, jenis belanja yang lain. Ini juga kita lihatin terus. Kita sih lihat bahwa sampai dengan tiap bulan untuk semua jenis perlindungan sosial yang reguler, ya beberapa program tuh reguler seperti program Keluarga Harapan, bantuan pangan non tunai untuk membayari jaminan kesehatan nasional JKN bagi penerima bantuan iuran, itu sifatnya reguler, itu on track. Tapi yang sifatnya adalah kita perlu untuk pengadaan barang, belanja infrastruktur, untuk modal, ini harus segera kita selesaikan di sisa waktu 3 bulan ini. Pak, saya beralih ke pajak nih Pak. Pemerintah menargetkan di 2029 bahkan untuk dari pendapatan pajak 11,52 hingga 15%, pendapatan negara bukan pajak 2,21% hingga 2,99% di PDB pada 2029. Sejauh ini seperti apa realisasinya dan bagaimana kebijakan stimulus pajak tadi, beberapa hal yang sudah diutarakan dari Dirjen Pajak bisa membantu mendriven pendapatan ini Pak? Pajak itu kan sumber penerimaan negara ya. Tadi Anda juga sebut bukan hanya pajak, tapi Anda juga sebut penerimaan negara bukan pajak. Yang isinya itu adalah royalties, lalu hak-hak negara. Tapi ada satu jenis penerimaan negara bukan pajak, itu yang namanya dividen BUMN. Itu sekarang dikelola oleh Danantara, bukan masuk ke APBN lagi. Jadi semua pendapatan itu kita pool jadi satu, lalu kita gunakan untuk membiayai belanja. Ya, nah jadi anggaran pendapatan dan belanja itu biasanya kita mengumpulkan penerimaan itu dari pajak, penerimaan kepabeanan dan cukai, dan kemudian juga penerimaan negara bukan pajak. Nah kita jadikan satu, lalu kita gunakan untuk belanja. Belanjanya apa saja? Seperti yang saya katakan tadi, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan juga belanja perlindungan sosial. Nah sekarang pertanyaannya yang tentang penerimaan negara. Kalau kita ingin belanja lebih banyak, ya penerimaan negaranya mesti lebih banyak. Nah, penerimaan negara yang lebih banyak, ini kita mesti lakukan dengan sangat-sangat terukur dan sistematis. Pajak. Pajak memang ada bagian dari yang harus kita kumpulkan. Karena negara ini dibiayai oleh masyarakatnya sendiri. Negara ini dibiayai oleh penerimaan negara, pajak maupun bukan pajak. Karena itu kita bilang kalau tagline-nya di APBN itu kan, ini tagline-nya selalu kita bilang uang kita. Ini uang rakyat.
Kita mengelola uang kita, uang rakyat yang dikumpulkan dari masyarakat dipakai untuk belanja. Berapa cepat kita bisa meningkatkan penerimaan pajak, ya? Tergantung kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi kita ini yang mesti kita munculkan lebih cepat sehingga aktivitas ekonominya berkembang. Kalau aktivitas ekonominya berkembang, pajaknya itu otomatis terkumpul. Nah, ini yang menjadi kunci kita. Makanya kita menginginkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi yang didorong dari konsumsi. Konsumsi itu nanti selain kontribusi ke PDB, setiap transaksi juga kontribusi kepada pajak pertambahan nilai. Dia juga memiliki komponen pajak penghasilan, punya pajak-pajak yang komponen yang lain baik untuk pemerintah pusat maupun untuk pemerintah daerah. Jadi ini yang kita coba dorong terus kegiatan ekonominya di masyarakat. Ya, kalau saya mengutip Pak Purbaya mengatakan bahwa struktur anggaran pendapatan belanja negara tidak diubah, tapi pengelolaannya dibuat lebih efisien. Nah, di era Pak Prabowo Gibran ini tentang penghematan nominal ini tidak lagi hanya sekedar ngirit, tapi juga bagaimana penghematan ini bisa dioptimalkan. Nah, bagaimana Bapak dan Kementerian Bapak melihat kehematan ini bisa dioptimalkan, terutama untuk dialokasikan mungkin dari prioritas-prioritas kebijakan lain dan bisa memberikan multiplier effect tentunya Bapak? Ya. Pertama, efisiensi kita jalankan terus. Ya, contoh yang tadi saya sampaikan di awal, efisiensi anggaran di setiap kementerian dan lembaga selalu menjadi fokus kita. Jadi kita akan lanjutkan ke 2026. Kedua, anggaran kalau sudah dialokasikan, ya harus dijalankan. Jangan sampai sudah dialokasikan lalu anggarannya tidak terpakai. Kalau anggaran sudah dialokasikan tapi tidak terserap atau tidak terpakai, itu berarti pasti ada output kegiatan yang tidak terlaksana. Ini kita nggak mau karena output dari kegiatan itulah yang menjadi manfaat untuk masyarakat. Jadi kalau anggaran itu bukan berarti bahwa sudah dialokasikan lalu kemudian tidak dijalankan. Kalau sudah dialokasikan, dieksekusi, dijalankan penuh supaya menghasilkan output. Dan pada saatnya nanti menghasilkan outcome. Kalau tidak dijalankan anggarannya, anggaran dikasih 10 triliun tapi hanya berjalan 6 triliun, berarti pasti ada output yang tidak tercapai. Yang tidak menjadi manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat. Kuncinya itu, efisiensi jalankan, anggaran yang sudah dialokasikan, dilaksanakan. Ya, kalau kita bicara mengenai efisiensi, pastinya ada dampak terhadap beberapa kegiatan, mungkin kalau daerah ataupun kementerian yang berkurang, tapi di sisi lain diharapkan juga bisa memberikan dampak positif terhadap roda perekonomian. Nah, seperti apa sejauh ini Kementerian Keuangan memberikan banyak sekali insight bagaimana sebenarnya efisien, tapi juga bisa tetap memberikan pergerakan ekonomi yang baik. Efisien itu bukan berarti dipotong, tetapi dilakukan reprioritisasi. Mana yang lebih prioritas, mana yang lebih penting, dilakukan refocusing anggaran. Jadi perjalanan dinasnya mungkin dikurangi, tapi bukan berarti anggarannya terus hilang, alihkan ke tempat lain yang penting. Karena itu secara bottom line, belanja negara itu tetap tinggi, ya. Bahkan sesuai dengan laporan dari Kementerian Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat bulan Juli yang lalu, defisit anggaran, yaitu penerimaan minus belanja, defisit anggarannya kita estimasi di akhir Desember nanti meningkat menjadi 2,78% dari PDB. Ini meskipun kita lakukan beberapa efisiensi yang berbentuk refocusing anggaran di awal tahun. Tapi belanja negaranya meningkat. Nah, belanja negara yang meningkat ini supaya apa? Supaya masyarakat dapat manfaat lebih besar. Tapi kuncinya satu, anggaran yang tadi sudah dialokasikan, dieksekusi, direalisasikan. Apakah ini juga bagian dari jawaban Kemenkeu terkait dengan protes kepala daerah dengan adanya efisiensi anggaran dan mereka merasa berat karena memang di satu sisi mereka harus mengalokasikan dana dari masing-masing daerah untuk bertahan. Apakah memang ini bentuk dari refocusing dan mereka masih belum bisa memahami seperti apa sebenarnya efisiensi yang tepat? Refocusing. Jadi kita refocusing ini bukan hanya di pemerintah pusat, tapi juga di pemerintah daerah. Karena kita juga mengamati seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Pemerintah daerah juga harus hemat, pemerintah daerah juga harus efisien, lalu memikirkan mana program yang penting untuk masyarakat kita. Nah, yang tentang pemerintah daerah ini ada satu lagi dimensinya,
yaitu banyak juga program-program dari APBN, ya dari pemerintah pusat, artinya dari APBN, yang manfaatnya itu langsung ke daerah dan diterima oleh masyarakat. Ya. Masyarakatnya siapa? Ya masyarakatnya daerah. Jadi seluruh Indonesia itu menerima program Keluarga Harapan. Yaitu kan masyarakat di semua daerah itu yang menerima. Seluruh Indonesia ada program bantuan pangan non tunai, kartu sembako itu nickname-nya. Seluruh Indonesia ada 96 juta warga kita lebih yang menerima bantuan iuran untuk bisa ikut di program Jaminan Kesehatan Nasional. Dibiayai oleh APBN pusat, tapi manfaatnya diterima oleh seluruh masyarakat di daerah. Itu berarti seluruh masyarakat daerah Indonesia menerima. Jadi kita nggak perlu mendikotomikan antara mana yang pusat, mana yang daerah, karena keseluruhan APBN dan APBD, seluruh belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah itu untuk masyarakat. Jadi satu kesatuan ini yang menjadi penting dan ini akan kita dorong terus ke depan sehingga pemerintah pusat mengerti kebutuhan daerah, tapi pemerintah daerah juga ikut serta mensukseskan program-program dari pusat. Jadi protes kemarin seperti agak salah sasaran ya Pak, mengingat kebutuhan refocusing itu salah satu target dari tidak hanya efisiensi tapi juga tepat sasaran daripada kebijakan-kebijakan ekonomi dan fiskal yang diberikan oleh pemerintah. Kita jeda terlebih dahulu Pak, nanti kita akan membahas terkait dengan gelontoran dana 200 triliun ke bank-bank himbara dan seperti apa implementasinya. Dialog akan kami lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business. Dan kita kembali lanjutkan perbincangan siang hari ini masih bersama dengan Wakil Menteri Keuangan Bapak Suhasil Nazara. Bapak kalau tadi ngomong efisiensi, alokasi anggaran daerah dan refocusing daripada anggaran, ini tertarik dengan alokasi anggaran ataupun dana yang dipindahkan dari Bank Indonesia 200 triliun ke sejumlah bank himbara. Sejauh ini seperti apa Pak? Dan aktualisasinya bagaimana ke depannya? Jadi kita menaruh 200 triliun ya kas pemerintah yang kita taruh di Bank Indonesia tadinya, sekarang kita taruh dibagi di perbankan. Ya, kita taruhnya di perbankan khususnya di himbara. Ini bagian dari manajemen kas aja, mindahkan kas gitu. Dan kas ini sifatnya ya tetap adalah kasnya pemerintah. Artinya dengan struktur yang ada itu tidak berbeda dengan kas yang ada di Bank Indonesia. Nah, kita apa harapannya? Apa sih yang diinginkan dengan memindahkan 200 triliun ini? Yang kita inginkan adalah di perbankan itu tersedia likuiditas yang cukup ample. Ya, kalau kita dengar atau Bung Yudi bongkar lagi cerita-cerita beberapa bulan yang lalu, perbankan ada yang mengatakan bahwa likuiditas ketat. Likuiditas ketat sehingga beberapa indikator menunjukkan LDR-nya dan segala macam indikator itu ada peningkatan dan seterusnya. Nah ini yang kita tangani dengan udah kalau gitu kita taruh aja uang pemerintah di perbankannya sehingga likuiditasnya ada di sana. Sehingga dengan demikian kita berharap dengan likuiditas yang lebih ample nanti suku bunga akan bisa turun. Kalau suku bunga turun kegiatan ekonomi akan jauh lebih banyak yang visible. Balik lagi pertumbuhan ekonomi dunia usaha akan bisa gerak ekonominya meningkat. Itu dia tujuannya. Iya, sejauh ini ada beberapa ketakutan dari dunia usaha. Apakah memang bisa diserap langsung, mengingat tidak mudah juga mereka mendapatkan pinjaman dan juga kalau kita melihat apakah memang bisa tepat sasaran dari dana yang dialokasikan. Sejauh ini bagaimana Kementerian Keuangan untuk melihat dan supervisi dana ini? Karena saya sempat mendengar Bapak Purbaya mengatakan kalau tidak terlalu banyak dimaksimalkan akan dipindahkan ke bank lain, seperti itu secara skemanya. Bagaimana Bapak melihat ini? Ini kan dorongan untuk dunia usaha ya, dorongan untuk dunia usaha termasuk perbankan untuk bisa menggunakan dana pihak ketiga termasuk likuiditas pemerintah ini untuk menyalurkan kredit. Ya kan? Kalau kredit itu kan berarti dunia usahanya mengajukan pinjaman kepada perbankan kita. Kalau dunia usaha mengajukan pinjaman kan si perbankan kan melakukan assessment mana kegiatan-kegiatan ekonomi yang baik, yang bagus. Karena kan kalau dia mengajukan pinjaman itu berarti di situ ada prospek usaha. Si dunia usahanya bilang bahwa kami punya prospek usaha, kami minjem dong uang dari perbankan. Ini yang mesti kita semangati terus. Ayo dunia usaha minjem ke bank seperti yang selama ini berlangsung. Sekarang bank punya uang lebih banyak, punya likuiditas lebih banyak untuk disalurkan. Kalau likuiditas lebih banyak kita berharap akan bisa disalurkan dengan suku bunga yang lebih rendah. Kalau suku bunganya lebih rendah, si dunia usahanya kan juga senang. Tapi mungkin ini semuanya harus jadi satu. Saya udah lihat sih
beberapa tipe jenis bunga udah mulai turun. Working capital lending rate sepertinya turun. Beberapa perbankan juga udah mulai menurunkan suku bunganya ya, yang ditawarkan kepada nasabah. Ini yang kita semangati terus dan moga-moga digunakan nih oleh dunia usaha. Ayo sekarang ajukan investasi karena suku bunga udah lebih rendah. Jadi kita tunggu supaya kegiatan ekonomi lebih meningkat dan kemudian nanti pertumbuhan ekonomi lebih cepat. Kalau kita bicara mengenai investasi, lebih banyak sebenarnya hampir 7.000 triliun dari investor asing ya Pak, karena diharapkan bisa mendriven dan memberikan banyak sekali multiplier effect dibandingkan dengan lokal. Nah, bagaimana Kementerian Keuangan melihat kemungkinan banyaknya investasi ke Indonesia, di sisi lain isu global, kemudian juga perang tarif di China Amerika meskipun tidak terlalu berhubungan dekat dengan kita, tapi juga memberikan efek terhadap sentimen negatif investasi di tanah air. Bagaimana Anda melihat ini Pak? Kunci investasi itu ada beberapa. Pertama, iklim investasinya mesti kita perbaiki. Indonesia ini kita terus memperbaiki iklim investasi untuk Republik kita. Ini bicara bukan investasi sektor keuangan aja, tapi Bung Yudi kayaknya udah mulai bicara mengenai investasi di sektor real. Betul, ya, buka pabrik, masukin modal, lalu kemudian memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak. Ya. Ini dunia usaha kita undang untuk melakukan investasi lebih banyak. Suku bunga dari banknya udah mulai turun. Lalu kemudian kita perbaiki apalagi berikutnya iklim investasinya. Di sini ada kepastian hukum penting supaya orang yang mau investasi itu kalau dia menggunakan uangnya sendiri atau menggunakan uang pinjaman dari perbankan itu pede, percaya diri bahwa ada kepastian hukum. Dia juga perlu kita bikin percaya diri karena yang namanya pemerintah terus membantu. Apa bentuk bantuannya? Termasuk structural reforms di pemerintah. Pemerintah tentang proses bisnisnya, perizinannya, hubungan dengan pemerintah daerah, hubungan dengan pemerintah pusat, seluruh structural reforms perlu kita lakukan. Kemudian juga yang penting adalah yang sifatnya lebih jangka menengah. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita, pendidikan, kesehatan kita lakukan, termasuk kalau dunia usaha ingin melakukan investasi lebih kuat, biasanya dia nanya, ada infrastrukturnya cukup atau enggak? Ini tugas-tugasnya pemerintah, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kita biayai dari APBN. Sehingga kita lihat berbagai program itu kan sebenarnya basically adalah program pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi pemerintahnya mengerjakan yang sifatnya adalah fundamental, infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, structural reform, kemudian memberikan kepastian hukum, dunia usahanya kita semangati, ayo buka usaha menggunakan dana sendiri maupun dana-dana yang ada di perbankan kita. Dengan adanya kepastian hukum, restructuring, structural reform tadi memberikan kepastian bahwa investasi bisa datang ke Indonesia. Lalu bagaimana dengan kebijakan fiskal sendiri Pak untuk bisa juga inline dengan investasi di tanah air Pak? Ya kebijakan fiskalnya tadi kita masuk ke pendidikan. Ya, berbagai macam aktivitas belanja pendidikan itu fungsinya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Masuk ke kesehatan. Ya, saya bukan hanya bicara mengenai Kementerian Kesehatan ini, tapi semua belanja kesehatan yang digelontorkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di berbagai macam sektor itu adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Dan ini menjadi PR-nya APBN. Kalau lihat ya, APBN itu tahun ini kira-kira 3.500 triliun belanjanya. Total belanja APBN itu 3.500 triliun. Itu kita gunakan untuk bisa menciptakan produk domestik bruto yang semaksimal mungkin. Produk domestik bruto kita itu kira-kira sekarang mungkin 23.000 triliun. Jadi APBN itu bukan pencipta PDB sendirian. Dia menciptakan produk domestik bruto bersama-sama dengan dunia usaha dan masyarakat. APBN-nya sendiri hanya sekitar 14%-an. Tapi 14% ini harus kita gunakan di titik-titik yang benar, di titik-titik ya kayak titik refleksi deh, ya kita tekan titik yang benar sehingga kemudian bisa memperlancar gerak ekonomi, memperlancar arus darah tadi. Ini yang akan menimbulkan gerak ekonomi yang lebih tinggi, itu namanya pertumbuhan. Nah, di titik mana APBN yang
kuat itu. Bapak Presiden Prabowo itu selalu mengatakan ada 8 prioritas. Ketahanan pangan, APBN harus masuk ke ketahanan pangan. Ketahanan energi, pendidikan, kesehatan, program besar yang namanya makan bergizi gratis. Kemudian juga UMKM, desa, dan juga pertahanan kita, dan juga terakhir adalah hilirisasi untuk menciptakan investasi. Ini adalah bagian dari 8 program besar, APBN-nya masuk bersama-sama kebijakan yang lain. Waktu terbatas Bapak, sayang sekali 1 tahun kepemimpinan Pak Prabowo juga memberikan banyak sekali yang direfleksikan. Tadi Bapak sudah utarakan terkait bagaimana kebijakan fiskal Indonesia, kemudian target pertumbuhan ekonomi, refocusing daripada anggaran, dan juga kedepannya investasi tetap bertumbuh. Dan diharapkan dalam 4 tahun ke depan banyak sekali target-targetnya bisa tercapai. Sayang sekali waktu terbatas Bapak Suhasil, terima kasih untuk waktu dan perbincangannya pagi hari ini di CNN Indonesia Business.